Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami sadar bahwa hidup kami harus selalu didoakan. Dan kami juga mendoakan orang-orang yang harus dibersihkan lagi, supaya mereka mendapat tempat yang layak di sisi surga bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita bersyukur sebagai orang Katolik bahwa kita merayakan kemarin akhir dari tujuan hidup kita manusia, perayaan Hari Raya Orang Kudus. Hari ini kita diajak untuk mendoakan mereka yang belum sampai ke surga, yang masih berada di api pencucian. Kita mendoakan mereka supaya Tuhan berbelas kasihan kepada kita semua, kepada mereka semua. Saudara, dalam Injil hari ini Yesus mengatakan, kehendak Bapakku. Jadi kita tahu kehendak Allah, kehendak Tuhan itu apa? Supaya kita percaya pada Yesus, supaya kita mengimani Yesus, dan supaya kita dibangkitkan. Supaya kita dibangkitkan untuk hidup abadi bersama Tuhan sendiri. Bagi saya dua kata ini sangat penting dan menyentuh kita semua. Ya. Sekali lagi menyentuh kita semua karena tujuan hidup, kita tahu tujuan hidup kita. Kita tahu akhir dari hidup kita, kebersatuan dengan Tuhan, dibangkitkan oleh Yesus. Dan tidak hanya dibangkitkan oleh Yesus, tetapi kita dibersihkan, disucikan, dimuliakan, bersatu kembali dengan Bapa di surga. Dan ini merupakan suatu anugerah yang menurut saya tak terhingga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Karena itu kita harus sebagai orang Katolik harus bangga, harus bersyukur. Dan juga karena ini merupakan suatu sukacita ilahi. Maka Yesus mengatakan surga akan bahagia ketika satu orang kembali ke surga. Satu orang saja. Dari 100 itu satu orang saja. Nah, maka saudaraku terkasih, bahwa Tuhan masih berbelas kasihan, masih memberikan rahmat pengampunan kepada kita, supaya kita dibersihkan, disucikan, dan diangkat hidup dalam keabadian bersama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersama para rasul, bersama orang-orang kudus, bersama martir. Karena itu saudaraku terkasih, mari kita yakin bahwa ada orang lain yang tidak percaya, tidak apa-apa, itu urusan mereka, tapi urusan kita adalah percaya dan beriman. Ya. Kita tidak menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita menjadi apa yang kita yakini. Kita percayai. Jadi kalau kita percaya akan adanya kehidupan abadi, akan adanya kekekalan, akan adanya pengampunan atas orang-orang yang telah meninggal, itu kita yakin dan kita percayai. Dan itulah keyakinan itu yang membuat kita mendapat karunia dari Tuhan. Jadi saudaraku terkasih, Anda orang Katolik, jangan pernah ragu dan takut. Dan ini merupakan keyakinan gereja sejak dulu sampai sekarang. Bapak gereja juga begitu, Paulus juga begitu, Yesus juga begitu. Jadi kalau mereka tidak percaya akan hal itu, abaikan saja. Inilah kepercayaan saya, inilah kepercayaan kita orang Katolik, inilah kepercayaan gereja. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Yesus dan oleh Paulus dan kitab suci semua. Jadi semoga saudara sekalian, Anda semua dan kita semua sangat percaya dan yakin doakan mereka-mereka yang meninggal, dan kita juga nanti yang akan meninggal. Ya, didoakan oleh orang-orang lain dan oleh gereja semua. Kita bersyukur, berterima kasih. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra,